tidak kepada dalalahnya. Di dalam mengkufurkan tawassul, istighotsah dan sebagainya, Ustaz Mahruz Ali menyandarkan pendapatnya kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat ini sebetulnya tidak terkait dengan orang yang bertawassul. Ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala, yang mereka menyeru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibuktikan dengan Al-Qur'an surat Yusuf ayat 39, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ayat kedua yang dijadikan alasan adalah walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dalam surat Fatir ayat 13-14. Ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan berhala sebagai sesembahan, di mana berhala yang mereka jadikan sesembahan tidak sedikit pun bisa merespon doa-doa, permintaan yang mereka minta, peribadatan yang mereka tujukan kepada mereka. Adalah sebuah kekeliruan besar ketika ayat ini dijadikan sebagai legitimasi untuk mensyirikkan, menyalahkan orang-orang yang bertawassul, di mana para mutawassilin tidak menjadikan mutawassal bih sebagai sesembahan, tidak menjadikan mutawassal bih sebagai alamat yang kita alamati doa. Kita hanya menjadikan mereka sebagai wasilah, karena ini memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana data-data yang sudah ada pada buku kami yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi dialog. Waktunya sudah habis. Saya tambah sedikit. Di antara kebohongan itu ada kebohongan di dalam membuat sebuah aliran baru, mazhab baru yang kontraproduktif. Yang lain bisa dibaca dan tidak bisa saya sampaikan di sini karena waktunya habis. Ustaz Mahruz Ali mengajak kita untuk melepaskan diri dari kungkungan mazhab. Dia mengatakan karena pendapat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak tentu benar, tidak tentu sesuai. Tapi ketika dia mengajak kita untuk melepaskan diri dari mazhab, ternyata secara tidak langsung beliau menggiring kita untuk membebek dan bertaklid buta kepada ulama-ulama Wahabi, kepada tokoh-tokoh Wahabi yang dia nyatakan secara langsung, secara tegas di buku ini, bahkan di luar, ia mengatakan bahwa ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama Saudi yang sudah barang tentu pemikirannya cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, barang tentu cocok pemikirannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah sebuah pendidikan. Kita yang bermadzhab Syafi'i ada rambunya. Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Tidak pernah mengatakan pendapat Syafi'i itu adalah pasti benar. Ijtihadnya adalah dhanniyun yujibul amal. Tapi dia mengatakan pendapat ulama Saudi pasti benar. Padahal di sisi lain mengajak kita melepaskan diri mazhab. Ini baru 3 yang saya sampaikan. Sebetulnya kami menyebut ada 9 poin sebagai simbol dari NU bintang 9. Tapi karena memang baru 3 yang bisa kami sampaikan dan makalah sudah ada pada audien, nanti sesi berikutnya bisa kita lanjutkan pada sesi dialog. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk selanjutnya waktu kami kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dialog akan sampaikan presentasinya bagaimana yang berikut Ustaz Haji Muhammad Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi hidayil iman wal islam wa arsyadana ila sa'adatid darain bil amni wassalam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi kiram walladzina tabi'uhum bi ihsan ila khairi ma yahum. Amma ba'du. Bapak, saudara-saudara sekalian yang terhormat, saya tidak satu-satu dari umum saja. Jadi pertama-tama saya sudah barang tentu sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih pada saudara panitia
yang pada hari ini dapat mempertemukan kita semuanya sebagai ikhwan muslimin atau sebagai apa ya, ikhwan muslimin, jangan politik ya. Di tempat ini saya sebenarnya ya sesungguhnya dalam masalah ini tidak terlalu tidak terlalu terlibat sesungguhnya. Kenapa? Karena saya sebagai pengantar. Tahu banyak. Saya ini barangkali tahu banyak seperti tukang pos begitu loh. Tukang pos itu juga mengantar surat, mengantar ini, tapi nggak tahu isinya seluruhnya sampai detail. Jadi sesungguhnya kalau dikatakan memang saya baca semuanya, tapi bacaan-bacaan bukan kemudian bacaan yang kolektif, tidak. Itu sebenarnya yang saya lakukan. Terus terang saja memang saya tidak meneliti satu per satu. Sehingga penempatan ayat yang disampaikan tadi, ya sesungguhnya saya pun juga malah masuk baru buat saya. Masukkan. Karena di sini perlu saya sampaikan, saya pun sebenarnya tidak kenal sama perusahaan itu sampai sekarang ini. Rupanya kayak apa? Ya, kayak apa itu saya tidak pernah kenal. Tetapi saya kenal adalah yaitu penerbitnya, karena penerbitnya yang datang kepada saya untuk memberi pengantar. Nah, judul pun sebenarnya saya juga tidak tahu judulnya lalu berubah menjadi begini pun saya juga tidak tahu. Karena apa? Karena dalam pengantar itu tidak perlu dengan lalu judulnya apa. Judul itu kan sebenarnya untuk pelaris. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwa yang untung besar adalah memang penerbit. Nah, penerbit itu semua adalah mengambil dari judul-judul. Lalu kalau dianggap bahwa ini adalah meresahkan karena ada kata-kata NU, lah ini yang saya tidak tahu banyak tentang masalah itu. Kenapa justru itu lalu menjadi masalah yang meresahkan, ini yang dianggap itu. Ya. Di dalam masalah pengantar itu memang kenapa saya kemudian cepat-cepat dengan menyetujui negara itu, karena banyak hal yang memang saya sependapat dengan itu. Saya sependapat dalam beberapa hal saya sependapat. Nah, pertama bagaimana pendapat saya? Karena ada yaitu tentang masalah syirik ini, memang masalah yang amat sangat berbahaya bagi Islam kita. Bid'ah adalah amat sangat yang paling berbahaya bagi Islam kita. Dan ini ya, yang namanya syirik itu oleh Nabi dikatakan yaitu seperti dari bin namr. Jadi semut kecil yang jalan, bahkan di tempat lain disebutkan semut ireng berjalan di tempat ireng lagi. Jadi saking sulitnya itu. Karena itu bahwa para nabi cuma diutus adalah sesungguhnya untuk memperbaiki akidah yang sudah rusak, yang dibawa, agamanya yang dibawa oleh para nabi dulu itu rusak di pertengahan dalam perjalanannya itu. Kemudian dibangkitkanlah nabi yang baru adalah untuk meluruskan kembali. Begitulah sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.